Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Nadir, NP4120110064. Yang saya hormati Ibu Atik Guntarti selaku koordinator pada mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Dan yang saya hormati Pak Swambode Mudi Haryatmo selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan saya, yaitu bangunan tingkat sedang dan bangunan bentang lebar. Pada bangunan tingkat sedang saya memilih untuk merancang hotel, sedangkan untuk bangunan bentang lebar saya memilih gor renang. Diawali dari data umum, yaitu berisikan analisis makro, yaitu terdapat data-data yang saya temukan, yaitu luas kota Jakarta, yaitu 661,52 km, terletak di antara 60 lintang selatan dan 106 bujur timur. Pada sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, dan sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Terdapat data juga, yaitu 40% merupakan dataran rendah. Jumlah penduduk DKI Jakarta yaitu 8,9 juta pada malam hari dan 11 juta pada siang hari. Jakarta dengan wilayah sekitarnya Bodetabek atau Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi berpenduduk kurang lebih 20 juta jiwa. Untuk kondisi topografi Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 7 meter di atas permukaan laut Jakarta dalam angka BPS 2016. Sedangkan sekitar 40% wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1 sampai 1,5 meter di bawah permukaan laut pasang. Dan untuk kondisi geologis DKI Jakarta dibangun dari tanah aluvium yang sangat bervariasi. Sifat keteknikannya baik pada sebaran ke arah vertikal maupun mendatar. Di bagian utara tersusun oleh aluvium pantai, pematang pantai, sungai, dan rawa, sedangkan di bagian selatan umumnya tersusun oleh aluvium vulkanik yang berasal dari kegiatan gunung berapi. Terdapat gambar peta geologi DKI Jakarta. Selanjutnya terdapat RT RW Kota Jakarta. Menetapkan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Yang pertama ada panduan rancangan kota atau disingkat PRK. Yang kedua ada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait pada batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. Yang ketiga, kawasan campuran adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan campuran, memiliki fungsi dan kebutuhan masyarakat, di mana kawasan bangunan tersebut dibangun dan dikelola serta dipelihara dengan baik. Yang keempat, pihak ketiga adalah orang perseorangan dan atau badan usaha yang akan memanfaatkan pengembangan kawasan di kawasan Mega Kuningan. Dan yang kelima, pada kawasan Kota Jakarta ini, tepatnya di Mega Kuningan, yaitu untuk zona perkantoran, perdagangan, dan jasa yang memiliki KDB rendah. Selanjutnya pada RT RW Kota Jakarta juga menetapkan peraturan daerah tentang RDTR. Yang pertama, zona perumahan koefisien dasar bangunan sedang sampai tinggi. Yang kedua, zona perumahan vertikal. Yang ketiga, zona perumahan KDB rendah. Yang keempat, zona perumahan vertikal KDB rendah. Yang kelima, zona campuran adalah
zona yang diperuntukkan bagi kegiatan hunian atau perdagangan jasa. Selanjutnya terdapat peta zonasi Kecamatan Setiabudi. Ini merupakan lokasi site. Selanjutnya analisis mikro pada kondisi tapak merupakan lahan kosong yang ditumbuhi oleh rumput liar. Lokasi tapak ini berada pada wilayah segitiga emas yang merupakan pusat bisnis dan jasa serta gaya hidup. Kawasan yang disebut Central Business District ini juga menjadi pilihan utama untuk dijadikan tempat tinggal, tepatnya untuk bangunan hunian vertikal atau biasanya hotel, apartemen, dan lain-lain. Lokasi ini berada di kawasan Mega Kuningan, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede, Agung Blok E 2, nomor 4 Kuningan Timur, Setiabudi, RT 1 RW 2. Luas tapak ini 15 meter persegi. Peruntukan lahan diperuntukkan untuk wisma atau bangunan umum dengan fasilitasnya, dan untuk KDB 45% menjadi 6.750 meter dan KDH 30%, KLB 10 dan GSB 5 meter. Berikutnya ada batas-batas tapak utara, selatan, timur, dan barat. Selanjutnya ada studi preseden. Studi preseden ini untuk studi preseden Gor Kolam Renang. Saya membuat kesimpulan dari hasil studi preseden yang saya dapat untuk Gor Kolam Renang. Dari kajian yang sudah saya cari di studi preseden, saya simpulkan melalui dari konsep bentuk atap, jenis kolam renang, susunan ruang, bentuk masa bangunan yang saya gunakan. Selanjutnya ada studi literatur, green arsitektur, yang mana green arsitektur adalah konsep arsitektur yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dengan memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Dari kata green yang dimaksud adalah suatu bangunan yang harmonis dengan lingkungan tempatnya berdiri, dapat bersifat berkelanjutan, ramah lingkungan, serta pemakaian material daur ulang atau ekologis. Juga terdapat konsep aplikasi tematik dari data yang saya dapatkan. Lalu konsep konfigurasi untuk untuk pola penataan ruang dalam. Selanjutnya analisis fungsi bangunan. Terdapat pengertian bangunan bentang lebar yang dapat disimpulkan bangunan yang membentang sangat lebar dan luas sehingga menghasilkan ruang yang lebih lenggang dan memudahkan ruang gerak. Selanjutnya pemilihan fungsi bangunan bentang lebar, gelanggang olahraga. Gelanggang olahraga renang ini bertujuan untuk mengatasi minimnya fasilitas olahraga renang berstandar nasional. Perancangan fasilitas ini dapat menjadi magnet dan pusat pengembangan olahraga renang karena memiliki fungsi utama, yaitu untuk fungsi pendidikan dan pelatihan, fungsi kompetisi dan fungsi hiburan dan rekreasi. Karena saat ini sebuah fasilitas olahraga tidak hanya dirancang sebagai sarana untuk menyalurkan hobi dan bakat, tapi juga dapat digunakan untuk fasilitas hiburan dan rekreasi. Dan untuk bangunan utama atau bangunan tingkat sedang, yaitu hotel atlet. Hotel atlet ini dikhususkan untuk atlet renang yang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk membina para atlet yang berada di wilayah Jakarta.
Selanjutnya ada analisis site. Pada sekitar site merupakan perdagangan jasa dan terdapat banyak bangunan komersial dan bangunan-bangunan pemerintahan. Ini analisis sirkulasi tapak, yang mana pada Jalan Mega Kuningan dan Jalan Mega Kuningan Timur itu terdapat dua arah dilalui oleh kendaraan pribadi dan kendaraan umum dengan memiliki dimensi lebar jalan 5 meter. Kondisi jalan ramai dan cukup padat. Sedangkan untuk Jalan Dr. Ida Anak Agung terdapat 4 jalur 2 arah dilalui oleh kendaraan pribadi dan kendaraan umum, memiliki dimensi jalan 10 meter serta kondisi jalan ramai dan lancar. Selanjutnya analisis iklim, analisis cahaya matahari, dan analisis arah dan kecepatan angin. Pada lokasi ini, angin datang dari arah utara membelok menuju ke arah tenggara dengan kecepatan rata-rata angin 2 km per jam, dan untuk kelembapan udara 50%. Selanjutnya ada view keluar tapak. Pada Jalan Mega Kuningan Timur 4, yaitu pada sisi kiri tapak terdapat bangunan komersial bertingkat tinggi. Sedangkan untuk utara pada tapak terdapat lahan parkir motor dan mobil. Dan untuk sisi selatan, arah selatan tapak terdapat bangunan bertingkat sedang dan terdapat juga bangunan komersial seperti kafe, bar, dan kantor. Selanjutnya ada analisis vegetasi. Pada lokasi site ini terdapat vegetasi existing yang mengitari tapak. Tepatnya berada pada tepi tapak ini. Selanjutnya ada analisis kebisingan. Kebisingan terbesar atau kebisingan terbesar yaitu berasal dari Jalan Dr. Ida Anak Agung, Jalan Mega Kuningan Timur 4, dan Jalan Mega Kuningan Timur 6. Kebisingan ini disebabkan oleh kendaraan yang berlalu lalang di sekitar tapak, baik itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Untuk meminimalisir kebisingan di tapak ini, yaitu dengan cara menggunakan vegetasi atau pepohonan di sekitar tapak yang perlu dipertahankan, sebab hal ini dapat meminimalisir kebisingan dari luar ke dalam tapak. Selanjutnya ada suhu udara pada tapak. Suhu udara tertinggi pada jam 12 siang, di mana di area tapak ini sangat membutuhkan vegetasi dan juga area teduh yang berfungsi sebagai untuk mengurangi suhu udara agar tidak terlalu panas, dan untuk bangunan rencananya menggunakan secondary skin dan beberapa penerapan vegetasi vertikal pada bangunan untuk memenuhi konsep green arsitektur. Selanjutnya ada analisis kebutuhan ruang. Ini analisis kebutuhan ruang gor renang. Terdapat kolam, message area, staff room, ruang ganti pria, dan ruang ganti wanita. Selanjutnya ada ruang meeting, toilet, ruang bilas pria, ruang bilas wanita, elevator. Dan ini program ruang dari gor kolam renang. Dapat hall, ruang informasi, ruang pegawai, ruang rapat, ruang bagian tata usaha, ruang administrasi, ruang bagian keamanan, ruang kebersihan, ruang utilitas,
ruang fasilitas mendukung toilet pria dan wanita. Itu ada besaran ruang kegiatan olahraga, besaran ruang kegiatan media, dan besaran ruang kegiatan penunjang, fasilitas atlet atau pengunjung, dan besaran ruang kegiatan penunjang. Lalu ada besaran ruang parkir, dan berikut merupakan total besaran ruang gelanggang. Dan ini program ruang atau analisis besaran ruang untuk kegiatan publik dari hotel. Ini kelompok kegiatan penunjang, lalu ada besaran ruang kegiatan pengelola, besaran kelompok kegiatan servis, lalu ada total dari hasil yang didapat. Selanjutnya konsep struktur bangunan yang digunakan pada bangunan bentang lebar. Saya mengambil dua alternatif. Yang pertama itu alternatif sistem rangka atau space frame, dan yang kedua alternatif dua struktur membran atau tenda. Dan yang untuk struktur bangunan tingkat sedang hotel, saya menggunakan sistem struktur rangka kaku, dan untuk alternatif kedua struktur rangka bracing. Selanjutnya konsep mekanika elektrikal. Sistem pencahayaan menggunakan dua sistem pencahayaan alami dan buatan. Untuk sistem pencahayaan alami, saya menerapkan untuk menggunakan banyak bukaan jendela dan skylight, dan hanya digunakan untuk memasukkan cahaya matahari dan sirkulasi udara. Cahaya alam ini tidak dimasukkan ke dalam bangunan secara langsung, namun diberi peredup dan kuantitasnya tidak banyak karena akan menimbulkan kesilauan. Dan untuk sedangkan sistem pencahayaan buatan diterapkan dengan menggunakan lampu dan diberi peredup. Penggunaan lampu pada area kolam renang disebar di seluruh area yang membutuhkan pencahayaan yang diatur dalam satu ruangan supaya dapat dilakukan pengaturan penyalaan lampu dan mematikan lampu dengan intensitas cahaya masing-masing agar tidak terlalu tinggi dan rendah. Ini juga terdapat penggunaan saya menggunakan penggunaan secondary skin pada bangunan dan juga skylight sebagai penerangan alami atau void nantinya. Untuk sistem penghawaan alami menggunakan ventilasi alami pada ruang-ruang pelayanan dan ruang-ruang servis. Sistem yang digunakan adalah sistem cross ventilation, sedangkan untuk penghawaan buatan menggunakan AC atau dan ini ada sistem mekanika elektrikal berikut, yaitu skema instalasi listrik, skema ducting, dan sistem vertikal tangki tekan. Saya juga menggunakan sistem proteksi petir pada bangunan. Selanjutnya gubahan massa. Berikut adalah tahapan transformasi bentuk dari bangunan gor renang. Ini untuk bangunan tingkat sedangnya, yaitu hotel. Saya berikan void untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami. Dan untuk yang berwarna merah ini, yaitu core, yang nantinya akan berisi ruang panel, ruang AHU, saf-saf, dan tangga darurat, serta lift.
Ini adalah side plan, dapat legenda bagian kan. Block plan, lalu denda pondasi. Denda pondasi yang saya gunakan pada bangunan hotel ini yaitu pondasi bore pile, satu pile cap. Lalu ini adalah denda lantai 1, denda lantai 2. Pada denda lantai 2 ini terdapat koridor penghubung dari hotel menuju ke Gor Kolam Renang. Selanjutnya denda lantai 3, denda lantai 4, denda lantai 5, dan denda lantai atap yang terdapat sistem panel surya dan juga terdapat vegetasi untuk memaksimalkan dari konsep arsitektur. Terus ada tampak belakang hotel, tampak depan hotel, tampak kanan hotel, tampak kiri, lalu potongan B, serta ada saya membuat 3D strukturnya. Ini merupakan koridor penghubung dari hotel ke Gor Renang. Ini ada perspektif eksterior, lalu perspektif interior, dan yang ini adalah denda pondasi dari hotel, mohon maaf, dari Gor Renang. Untuk inti kolom atau kolom terluar ini saya menggunakan detail bore pile 4 pile cap, dan yang untuk kolom-kolom yang berada di dalam bangunan ini saya menggunakan bore pile 1 pile cap. Ini ada denda gor lantai 1, gor lantai 2. Ini adalah koridor penghubung. Ini ada tampak belakang dan tampak depan, tampak kanan dan kiri, potongan A, potongan B. Struktur atap yang saya gunakan adalah space frame. Berikut terdapat detail space frame adalah pipa besi berdiameter 60 mili dan untuk penghubung dari rangka nantinya akan digabungkan menggunakan ball joint berdiameter 150 mm. Selanjutnya ada 3D struktur gor atlet, lalu perspektif eksterior berenang, lalu ada perspektif interior berenangnya, dan ada juga perspektif exterior side. Selanjutnya saya akan menayangkan video animasi dari hasil rancangan yang telah saya buat.